Pak Kepala Sekolah sampaikan mudah-mudahan menjadi satu bagian amal ibadah. Wabil khusus para pemangku ilmu pengetahuan, Bapak Ibu guru semuanya, mudah-mudahan seluruh keluarga besarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra putrinya menjadi putra putri yang soleh solehah, dengan sebab tanpa sebab mudah-mudahan diparingi sukses dunia wal akhirat. Bapak Ibu semuanya, wabil khusus wali daripada siswa-siswi kelas 6 dalam mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Tonjong 1 yang telah mampu menyelesaikan dan dimampukan untuk menyelesaikan melaksanakan pendidikan dasar selama 6 tahun dan puncaknya pada hari ini yang tidak remeh. Baik SD Negeri Tonjong 1 dimanapun kamu berada, ya. Coba kamu pikirkan apa yang sudah kamu dapatkan oleh bapak dan ibu guru kamu, ya. Itulah, ya, hasil segala warnanya, ya, pernah dilus, pernah disumeni, pernah diperintah, ya, mungkin bapak ibu guru dalam, ya, semuanya adalah sebagai salah satu bentuk kasih sayang bapak dan ibu guru agar kamu bisa fight, agar kamu dimanapun berada bisa eksis untuk melanjutkan. Dan saya harapkan, ya, tadi dari Pak Guru Taufik dari terus beberapa bahkan sudah tersalurkan, sudah terakomodir di beberapa sekolah yang berikutnya di SMP, ada di SMP Negeri 1 itu sudah disalurkan sampai ke sekolah 17 siswa di SMP Negeri 1 Tonjong. Terus waktu itu juga waktu itu di SMP Negeri 1 Tonjong, terus 17 di SMP Negeri 2 Tonjong. Alhamdulillah tidak ada yang tertinggal dan semuanya melanjutkan. Maka dari itu Bapak Ibu, kami selaku pengurus komite lebih khusus untuk para orang tua wali, terima kasih sekali atas dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian untuk SD Negeri Tonjong 1 yang dalam hal ini dikomandari oleh Bapak Jumadi STD yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with UBEST TV Channel. Channel yang selalu berikan informasi, edukasi, promosi atau sosialisasi. Kali ini Guru UBEST TV berada di SDN Negeri 1 Tonjong. Kita akan ngobrol-ngobrol, ingin tahu seperti apa SD Negeri 1 Tonjong. Kita akan berbicara banyak, berbincang-bincang banyak dengan Bapak Kepala Sekolahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi SPDSD. Alhamdulillah sekarang saya diberi amanat untuk mengampu Kepala SDN Tonjong 1 mulai tahun 2022, tepatnya bulan November, yang pada waktu itu Bapak Sopani pensiun. Alhamdulillah mulai November tahun 2022 sampai sekarang saya diberi amanat untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Tonjong 1. Seperti itu. Alhamdulillah saya bersama teman-teman guru sedikit demi sedikit, tahap demi tahap membenahi SD Tonjong 1 sesuai dengan misinya, visinya, yaitu unggul prestasi, santun berbudi. Prestasi Santun berbudi. Iya, itu visi dari visinya salah satu meningkatkan mutu pembelajaran atau meningkatkan mutu pendidikan di SD Tonjong 1, meningkatkan budi pekerti siswa-siswa di SD Tonjong 1. Itu salah satunya. Ada beberapa misi, itu bisa dilihat di tadi kami sudah papan. keliling-keliling, sudah melihat-lihat lokasinya. Ada visi-misinya Pak. Apakah
visi misi ini tercipta semenjak kepemimpinan Bapak atau memang sudah ada sebelumnya ya? Oh. Kan kami pengen tahu sebagai Ya, masyarakat. untuk visi misi itu sebetulnya dari kepala sekolah dulu sudah ada visi misinya. Sudah ada. Cuma kami hanya membenahi, melengkapi. Karena kami setelah kami evaluasi ada sedikit kekurangan, terutama dalam budi pekertinya. Sekarang kan anak-anak sekarang Bapak tahu sendiri, budi pekerti anak-anak sekarang itu berbeda dengan yang dulu seperti itu. Oh iya Pak, mungkin ada hal yang mendasar ini, maaf ya Pak, karena agak out the topic. Gini, dulu kita itu kan tadi kaitannya budi pekerti ada pelajaran PMP ya Pak. Iya. Di sana bahkan di dalamnya dibicarakan lebih jauh memakai. Nah sekarang itu yang itunya bentuknya kayak apa Pak? Oh iya. Kalau dulu ada pelajaran PMP, terus berubah menjadi PKN, sempat hilang pelajaran PKN, tetapi kemudian ada lagi kemarin di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu ada lagi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ditambah di mapel budi pekertinya di pelajaran agama. Jadi itu pendidikan agama Islam dan budi pekerti itunya. Selain itu di SD kami juga ada pembiasaan tentang budi pekerti. Jadi ada jadwal di hari-hari tertentu untuk pembiasaan tentang budi pekerti. Seperti ada Jumat Sehat, ada Jumat Barokah atau berkah itu. Maksudnya untuk mengisi hal penanaman budi pekerti tersebut. Iya. Secara kurikulum sekarang di mana itu letak poin-poin itu pembelajarannya? Untuk masalah budi pekerti, Iya. ya masalah budi pekerti masih tetap di pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan masih aja. Iya, dan Syukur-syukur. pendidikan agama itu masuknya di situ. SD Negeri 1 di mana-mana kalau SD Negeri 1 pasti namanya saja satu ya, Iya. number one gitu. Untuk periode Bapak atau tahun ini kalau boleh kami tahu apa sih yang sudah diraih? Untuk tahun 2025 ini alhamdulillah kemarin di lomba festival lomba seni sastra siswa nasional tingkat kecamatan kami bisa menyabet atau menjuarai 5 cabang dari 7 cabang lomba di festival itu. Tingkat kecamatan Tonjong. Tingkat kecamatan Tonjong itu berhasil 5 menjadi juara 1. Terus yang keduanya juara harapan 1 dan harapan 4. Yang dari 5 cabang itu mewakili kecamatan Tonjong ke tingkat kabupaten. Kemarin tanggal 28 tepatnya di SMP Negeri 3 Brebes, dan alhamdulillah untuk menyanyi solo Ananda Kinan berhasil menjadi juara 3. Kemudian itu tari kreasi baru itu menjadi juara harapan 1. Sedangkan yang 3 lainnya belum rezekinya Pak. Jadi belum masuk tingkat kabupaten ya? Tingkat kabupaten. Suatu prestasi yang luar biasa ya. Kalau tahun kemarin malah pada lomba mapsinya sampai ke tingkat provinsi tahun 2000. Inilah guys, ini SD Negeri 1 Tonjong diceritakan oleh Bapak Kepala Sekolahnya untuk tahun ini mendapat prestasi-prestasi yang cukup membanggakan. Yang satu lagi Pak, berapa sih daya tampung siswanya dari secara keseluruhan kelas 1 sampai kelas 6, terusan kemudian ini lagi era pendaftaran siswa baru tentunya. Itu menampung berapa? Iya. Untuk tahun 2024-2025 Tonjong 1 itu ada 12 rombel dari kelas 1 AB sampai 6 AB dengan jumlah siswanya 351. Itu tahun pelajaran 24-25. Nah, untuk kelas 6 yang ini yang mau lulus itu ada 55 siswa. Untuk tahun depan kami mentargetkan maksimal itu 70 siswa. Maksimal. Iya, dengan kriteria minimal berusia 16 tahun pada tanggal 14 Juli.
seperti 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun pada tanggal 14 Juli 2000. Itu batas minimalnya gitu ya. Iya. Batas minimal bisa masuk menjadi kelas 1. Iya. Oke, luar biasa. Barangkali Mas Oji ada pertanyaan. Oh ya, sebelum dilanjut ya, para pemirsa, ini kan sudah mau masuk tahun ajaran baru. Jadi untuk warga Tonjong sekitarnya yang bingung mau masukin sekolahnya kemana, daftar aja ke sini ya di SDN Negeri 1 Tonjong. Ini tadi saya lihat-lihat ini di sekolah itu banyak banget pialanya. Biasanya suatu sekolah kalau banyak trofinya pasti banyak berprestasinya. Jadi saya yakin di lingkungan SDN Negeri 1 Tonjong itu kualitasnya baik, lingkungannya baik. Jadi kalau misalnya yang belum bingung mau daftar kemana, ke SDN 1 Tonjong aja. Karena suatu lingkungan yang baik akan menghasilkan orang-orang yang baik juga. Ingin lebih lanjut ya, saya ngobrol-ngobrol seperti apa nih misalnya mengupas lagi tentang dalam, saya mau coba bertanya-tanya lagi. Oh iya Pak, misalnya Pak, ada anak kurang mampu pengen sekolah di SD Negeri 1 Tonjong itu bisa ya Pak? Bisa sekali. Kami tidak membedakan untuk penerimaan siswa baru itu dari orang kaya atau miskin atau tidak mampu maupun dari berbagai agama. Kami di sini pernah menerima siswa dari agama Kristen, pernah. Kemudian dari siswa tidak mampu tetap kami tampung, nanti kami usahakan dari dana bantuan siswa terutama dari PIP. Kalau siswa itu punya kartu pintar atau kartu bansos, jelas nanti bisa kami usulkan lewat sistem dapodik itu. Kemudian apabila tidak punya apa-apa, tetapi orang tuanya benar-benar tidak mampu, nanti bisa minta surat keterangan ke kelurahan dan nanti saya usulkan lewat PIP dari aspirasi. Kebetulan kami bekerja sama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat. Jadi kami tidak punya ikatan dan pihak ketiga itu juga bersedia membantu SD kami untuk memberikan dana PIP melalui aspirasi seperti berarti itu. Siapapun asal mau tidak pilih-pilih ya Pak? Iya. Semua diterima. Ya, begitu warga Tonjong ya. Jadi sangat enak ya. Jadi nggak usah bingung ya. Jadi nggak kena gue. Pak Kepala saya ngomong ke sepenak nemen ya. Ora deleng diskriminasi. Apa sih lah? Diskriminasi lah kalau kebelepotan ya. Jawab Kan khawatirnya kalau namanya SD 1 larang sih. Iya. Pintar beli sih. Jadi intinya di SD Negeri 1 Tonjong ini mumpung mau masuk tahun ajaran baru, siapapun bisa masuk ke sini ya. Yang penting punya kemauan. Jadi sini Pak Kepala Sekolah Pak Junedi sangat terbuka lebar. Di sini nggak ada kuota Pak. Misalnya kuotanya misalkan semua pun diterima, apa ada batasannya gitu? Kuotanya tadi saya katakan untuk tahun ini 70 siswa. Kelas berarti Pak ya? Iya, karena kami punya kelasnya hanya 12 rombel atau satu kelasnya 2 kelas. Jadi kami kemarin waktu di des siswa baru itu dari dinas, kami mentargetkan hanya 70 siswa. Kasihan dengan tetangga SD tetangga barangkali nanti kami dikira apa ya? Serakah. Iya, gitu. Berbagi ya Pak ya. Iya, seperti itu maksimal 70. Misalkan ada pendaftar 71 atau 72, berarti yang 1 atau 2 itu terpaksa kami tolak. Ya, kami tidak terima. Nanti ada kriteria khususnya, antara lain usianya. Jadi nanti kami ranking dulu berdasarkan usianya dulu, umurnya dulu, seperti itu. Kalau pendaftarnya lebih dari 70 siswa, seperti itu. Oh, cara menilainya seperti itu ya? Iya, berdasarkan umur. Tidak pas, itulah ya. Iya. Dibuat apa ya, seobjektif mungkin ya Pak. Iya. Bukannya dari pihak sekolah menolak atau bagaimana? Tidak. Nanti kan setiap pendaftar dimintai fotokopi fotokopi akte siswa, KTP orang tua. Nanti dari data-data itu kan kami rekap berdasarkan, kami ranking berdasarkan usianya. Masalah itu Pak, kadang-kadang orang-orang biasa, waduh, aktenya langka, inilah, hilang lah. Apakah pihak sekolah bisa membantu atau ya sudah kalau memang tidak bisa menunjukkan itu ya gitu kan. Iya. Untuk
barangkali ada orang tua wali murid seperti kemarin untuk mengurus PIBA kan dimintai kakak, ada yang hilang. Insya Allah pihak sekolah akan membantu nanti bekerja sama, kebetulan balai desanya di sebelah itu, jadi kami seperti itu. Tuh, gimana pemirsa ya kan? Berarti dari TKB ini Asik, ngomong. ya. Jadi Monggo. jenengan sedoyo pun dugi mawon teng mriki. Monggo. Teko bae ya kan, ini kepala sekolahnya sudah menjelaskan sangat detail gitu ya. Oh iya Pak, kalau zaman-zaman saya dulu kan sekolah itu minimal 7 tahun. Kalau sekarang seperti apa Pak? Karena saya nggak pernah mengikuti update untuk menerima siswa baru seperti ini. Iya, wis mikiri buku Iya. sih Pak, ini orang mikiri mono. Iya. Terima kasih. Untuk minimal itu seperti saya katakan tadi, per tanggal 14 Juli itu usianya 6 tahun. Kalau tanggal itu belum 6 tahun, ya terpaksa kami seleksi yang di atas itu dulu. Misalkan targetnya 70, kok baru 60 siswa yang usianya 6 tahun ke atas, sedangkan ada pendaftar yang usianya di bawah 6 tahun. Kami nanti pertimbangkan, kami musyawarahkan dengan guru, dan apabila siswa itu punya kemampuan bisa menyesuaikan untuk pendidikan di SD, nanti kan kami mintai ke surat keterangan psikolog. Nanti untuk keterangan psikolog nanti juga kami bantu kepada wali murid, itu kami tawarkan. Itu apabila ada wali murid yang menginginkan anaknya sekolah di SD ini tapi usianya belum 6 tahun, tetap kami usahakan, nanti kami bantu dengan mencarikan surat keterangan psikolog, sebab itu persyaratan di Dapodiknya seperti itu. Dari sekolah sendiri yang membantu? Iya, nanti sekolah yang membantu. Enak banget Ustaz, bijaksana banget nih, Pak. Itu. Pak Juni dia, kayaknya kelihatan Bapak ini orangnya sangat bijaksana tuh, mau membantu Kayaknya orang-orang. nesing dong ya. Iya. Apa nyong nesing itu? Kalau kelihatan muda, ya mungkin kelihatan muda, tapi sebetulnya usianya sudah 54 tahun. Hampir. Wong seneng deh. Kayak seniman gitu, jadi kalau seniman gitu. 6 tahun lagi saya pensiun, seperti itu. Untuk pembukaan sekolah mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Mulai hari ini sudah dibuka. Terakhir? Ya, terakhir sampai berarti tanggal 12 Juli. 12 Juli. Pukul 11 siang. Oke, pemirsa ya, pemirsa Yubes TV, untuk warga Tonjong dan sekitarnya buruan daftarkan, karena kuotanya terbatas, waktunya juga tinggal berapa ya? Kurang dari 2 bulan nih. Tanggal 12 Juli jam 11 sudah closing pendaftaran, sudah tutup pendaftaran. Jadi segera buru-buru mendaftar gitu. Oh iya Pak, di sini banyak banget prestasi. Hampir setiap tahun berprestasi ya Pak. Iya. Pak. Sampai Baik. itu apa? Lemarinya nggak Piala muat. Piala ini trofi itu sampai penuh gitu ya Pak. Iya, kebetulan kan setiap tahun ada lomba baik akademik maupun non akademik. Jadi dari olahraga itu ada lomba O2SN dan Popda. Kemarin di O2SN kebetulan siswa kami ada yang menjadi juara 1 senam lantai. Tetapi karena pesertanya itu juga menjadi peserta penari dan waktunya berbarengan, jadi kami memilih untuk narinya. Untuk senamnya dilimpahkan juara 3-nya ke SD lain. Itu O2SN, dan nanti bulan Agustus ada lagi lomba Popda. Biasanya lomba Popda kami andalannya di Takro. Seperti itu. Kemudian nanti ada lomba MAPSI tanggal akhir Agustus. Kami biasanya di kaligrafi, kemudian di duet religi, di tilawah, itu andalan-andalan kami. Kemudian nanti bulan Septembernya ada FTPI, lomba tunas bahasa ibu. Biasanya kami juga paling tidak 2 juara, itu tingkat kecamatan, seperti itu. Selalu jadi juara ya Pak. Tadi Iya. saya lihat juga yang pantomim juara, Iya. yang seni tari juga Juara. Itu menghadirkan instruksi dari luar apa dari internal sendiri Pak? Iya, kami pertamanya itu kami serahkan ke gurunya masing-masing. Setiap cabang lomba kami bagi menjadi 2 pembina. Nah, 2 pembina itu monggo diutamakan dari dalam dulu. Kalau dari dalam dulu tidak mampu, baru kami mengambil dari luar. Seperti kemarin menari kami sudah dari 2 bulan yang lalu sudah mengadakan latihan dari gurunya. Lah, selang di tengah perjalanan kami mengundang
ahli, ya instruktur dari luar untuk melihat dan mengalusi cara ini apa ya supaya gerakannya itu dari baru yang sudah dari guru-guru sini sudah menciptakan dia mungkin akan lebih iya keras, ya. itu supaya Kebetulannya lebih jadi maksimal. Mas Iya betul. Nah, itu Mas teman Jimmy. kita. Mas Jimmy Iya, betul. itu komunitas di kita juga Pak. Oh, itu. Dari tahun ke tahun Mas Jimmy kami sambat. Saya dalam hati tadi mau ngomong jangan-jangan tonjol Mas Jimmy nih. Ini teman saya sudah ngomong duluan Mas Jimmy gitu. Iya, Gitu. itu untuk tari dan pantomim di finishingnya, istilah finishingnya itu Mas Jimmy. Tapi kalau untuk nyanyi, kriya itu dari kami sendiri, dari guru kami sendiri, tidak ada dari luar. Seperti itu, Mas. Kalau sebelum ini Pak, rutinitas sekolah itu sebelum masuk sekolah kegiatan pendidikan ada semacam itu Pak, baca Quran dulu atau sholat duha dulu, di sini ada nggak Pak? Ya itu masuk dalam pembiasaan setiap hari Senin itu biasanya pembiasaannya upacara. Kemudian hari Selasa sebelum masuk ada tadarus atau membaca Asmaul Husna selama 10 menit. Hari Selasa dan Rabu. Untuk hari Kamisnya untuk kelas tinggi kelas 4, 5, 6 itu ada sholat duha di masjid berjamaah. Sedangkan kelas 1, 2, 3-nya nanti tetap bersolawat atau tadarus. Untuk hari Jumatnya kalau Jumat ganjil itu ada pembiasaan senam, jadi olahraga. Jumat sehat setelah senam biasanya dilanjutkan untuk Jumat bersih lingkungan kelas sebentar, ya sekitar 15 menit 20 menit itu untuk Jumat ganjil. Untuk Jumat genapnya itu Jumat berkah, biasanya diisi dengan bacaan-bacaan sholat di halaman, terus mengaji di halaman atau bersolawat di halaman, seperti itu. Itu jadi rutinitas. Rutinitas, iya, rutinitas. Tuh pemirsa UBS TV ya. Jadi keren banget Pak. Jadi jasmani, rohani Iya. terisi semua di sini sebelum kegiatan. Ada pendekatan secara religi, ada secara mental dan fisik. Upacara itu kan mendidik fisik kita menjadi kuat ya. Jadi ya kembali lagi buruan daftarkan ya ke SDN Negeri 1 Tonjong, ditutup tanggal 12 Juli jam 11 malam. 11 ya. Jam 11 siang. Iya. Monggo. Ya, grogi ya gitu Pak. Seperti itu. Closing nih, Ya. Pak Junedi. Oke. Barangkali ada pesan-pesan tertentu nih. Untuk statement terakhir ya, kita karena takut mengganggu waktunya Pak Kepala Sekolah. Untuk close statement Pak, pesan dan kesan untuk SD atau untuk internal atau untuk eksternal, silakan Pak. Ya, terima kasih kami dari pimpinan SD Negeri Tonjong 1 mengharapkan sumbangsih, saran dan pendapat dari terutama dari Bapak Ibu wali murid, komite ataupun dari luar. Kami menerima membuka sarannya demi kemajuan SD Negeri Tonjong 1. Insya Allah saran-saran dari Bapak Ibu nanti kami musyawarahkan, kami pertimbangkan demi kemajuan di SD Tonjong 1. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Junedi. Oke, peserta para pemirsa UBS TV, sebenarnya kami pengen ngobrol banyak banget tentang SDN negeri ini, cuma karena keterbatasan waktu, nggak mau mengganggu waktunya Pak Kepala Sekolah. Mungkin di next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk kegiatan-kegiatan SD Negeri 1 Tonjong ini ya. Oh ya, jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.